Kembali di iNewsroom. Pemirsa, belum maksimalnya kamera tilang elektronik membuat warga tetap melanggar lalu lintas. Polisi pun kembali menerapkan tilang manual di Jakarta. Dan berikut laporan Anissa Septiaradi dan juru kamera Ilham Sargasi. Baik pemirsa, saat ini tilang manual diberlakukan kembali di sejumlah ruas di DKI Jakarta. Tilang manual diberlakukan kembali yang sebelumnya terdapat sistem tilang elektronik untuk penindakan warga yang melanggar peraturan lalu lintas. Sistem tilang manual di mana surat tilang secara langsung dan polisi berhak menyita SIM, STNK maupun kendaraan yang menjadi barang bukti pelanggaran lalu lintas. Tepat di belakang saya yaitu di flyover Selipi merupakan salah satu titik di mana sistem tilang manual diberlakukan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ilham Zakarsi, iNews melaporkan. Pemirsa, logistik mobil balap dan fasilitas pendukung Formula E tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 88 ton logistik ini didatangkan langsung dari Monaco. Logistik mobil balap dan fasilitas pendukung Formula E tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat siang. 40 palet seberat total 88 ton logistik ini tiba menggunakan pesawat kargo Lux yang datang dari Monaco. Logistik ini sebelumnya dipakai dalam seri ke-7 Formula E yang digelar di Monaco. Pengiriman logistik dilakukan secara bertahap mulai 12 hingga 14 Mei mendatang. Menangani kedatangan logistik Formula E 2023 untuk flight pertama. Pemirsa, Indonesia sempat unggul lebih dahulu atas Vietnam 1-0 di babak pertama semifinal sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Bertanding di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Indonesia sempat mengejutkan Vietnam dengan gol yang tercipta dari tandukan Komang Teguh Trisnanda. Komang berhasil menceploskan bola usai mendapatkan lemparan Pratama Arhan. Indonesia unggul 1-0. Vietnam berhasil menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-36 melalui Van Tung Nguyen. Babak kedua, Marcelino kembali membuat Indonesia unggul 2-1. Sayang, Vietnam kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pertandingan masih berlangsung hingga saat ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Putu Bagus di Phnom Penh, Kamboja. Selamat petang, Putu. Bagaimana jalannya pertandingan sepak bola di sana saat ini? Ya baik, selamat sore Megalatu dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di Olympic National Stadium Phnom Penh, Kamboja. Dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sedang menyaksikan pertandingan semifinal antara Indonesia melawan Vietnam, di mana skor sementara saat ini sudah memasuki menit ke-90, yakni sama kuat 2-2. Untuk yang mencetak gol dari Timnas U22 yakni Komang Teguh mencetak gol pada menit ke-10 lalu disamakan oleh Nguyen Van Tung pada menit ke-35. Sedangkan Indonesia kembali mencetak gol untuk memimpin yakni lewat Muhammad Ferrari pada menit ke-52 dan Vietnam bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol bunuh diri dari pemain Indonesia yakni Amiruddin Bagas Kava. Sedangkan saat ini Indonesia bermain dengan 10 pemain dikarenakan Pratama Arhan mengalami atau diganjar kartu kuning yang kedua. Oleh sebab itu memang skor ini sangatlah berbahaya bagi kontingen Indonesia, terutama dari Garuda Muda ini untuk bisa mengamankan tiket ke final. Namun kami berdoa bersama-sama Megalatu dan juga pemirsa bahwa Garuda Muda, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ini bisa mempersembahkan hasil yang terbaik, di mana saat ini sedang dilakukan tendangan bebas tepatnya di sekitaran area pertahanan Vietnam, dan dapat disaksikan bahwa skuad Garuda Muda ini bersiap-siap untuk melakukan free kick. Ya, umpan ke dalam, kita lihat ternyata masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Vietnam ini sendiri. Ini sangat menegangkan Megalatu dan juga pemirsa bahwa pertandingan sore ini sangatlah dramatis, sangatlah seru.
Skor sementara masih 2-2. Vietnam saat ini menyerang balik. Namun Hernando Ari bisa mengamankan. Hernando Ari merupakan kiper dari Timnas Indonesia, kebanggaan Timnas U22. Tambahan waktu saat ini 8 menit. Jika skor masih berimbang 2-2, maka dari itu akan dilanjutkan ke babak extra time. Masih Indonesia bermain dengan 10 pemain, memang cenderung dari pantauan kami Indra Syafri menginstruksikan para pemain untuk lebih bermain bertahan dan mengincar counter attack atau serangan balik ke pertahanan Vietnam. Bisa disaksikan juga di sisi kiri ada Irfan Jauhari yang menggantikan pos dari Pratama Arhan. Berbahaya. Iya, dapat saya informasikan kembali, ini merupakan pertandingan yang sangat menegangkan. Begitupun saya juga sangat tegang untuk menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Tentunya kita berharap semua masyarakat Indonesia mendapatkan, Garuda Muda ini mendapatkan medali emas untuk bisa dipulangkan ke tanah air. Kita berdoa bersama-sama, Megalatu dan juga pemirsa. Sekian, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putu Bagus. Semoga Indonesia meraih kemenangan melawan Vietnam. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, cabang olahraga pencaksilat Indonesia menorehkan prestasi gemilang pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Mereka mampu menyabet 9 medali emas dan menjadi juara umum meski sempat diwarnai kontroversi. Para atlet pencaksilat Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Membawa 9 medali emas, 6 medali perak, dan 1 medali perunggu, kedatangan mereka disambut PB IPSI, KONI, dan Kemenpora dengan ucapan selamat dan pengalungan bunga. Meski meraih gelar juara umum, kontroversi sempat terjadi di nomor final tanding kelas B Putri. Atlet Safira Dwi Melani sempat dinyatakan kalah di 18 detik terakhir. Padahal Safira saat itu unggul jauh dari lawan asal Vietnam dengan skor 61-43. Namun di sisi lain, tim Vietnam juga memberikan tekanan, sehingga pesilat Vietnam Nguyen Hong An juga mendapatkan medali emas. Ketika ada kejadian, tiba-tiba wasit menyatakan Safira dianggap tidak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya wasit mengeluarkan jari telunjuk 3, itu yang dianggap pertandingan selesai. Saya sebagai pelatih, saya protes, karena haknya seperti itu, tapi protesnya nggak ditanggapi. Setelah nggak ditanggapi, kita melakukan protes resmi, manajer mengambil belangko, kita sampaikan hasilnya dari Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Timnas Pencaksilat Indonesia patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Mereka berhasil melampaui target awal yang dibebankan pada cabang olahraga pencaksilat, yaitu 5 medali emas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia harus puas meraih medali perak usai takluk dari Thailand. Komang Ayu dan kawan-kawan kalah dengan skor 0-3. Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia kalah di tangan Thailand dalam partai final SEA Games 2023 Kamboja di Morodok Teko Stadium, Phnom Penh. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Komang Ayu Cahaya Dewi menjadi wakil merah putih yang pertama tampil. Ia melawan Lalin Ratchaiwan dan kalah dengan skor 19-21 dan 17-21 sehingga Indonesia kalah 0-1. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi turun pada partai kedua dan melawan Jongkol Van Kiti Tarakul dan Rawinda Prajongjai. Hana Tiwi juga kalah dengan skor 11-21 dan 15-21 sehingga Indonesia tertinggal 0-2.
Indonesia. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serangan gol dari panjang lagi. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Megawati pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, terima kasih dan sampai jumpa.